Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Alhamdulillah, hari ini kita kembali untuk podcast Quran bir Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Baiklah, pada siang hari ini masih pada semangat? Masya Allah, alhamdulillah. Tentunya semangat ya, karena mau membahas Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, bintang tamu kita yang pertama ada Ibu Ida Laila. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya Ibu. Dan bintang tamu kita yang kedua ada Ibu Munirah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya. Dan bintang tamu kita yang ketiga ada Ibu Dian. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Dian. Tamu kita berikutnya ada Ibu Yuni. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Bu Yuni. Tamu kita berikutnya ada Ibu Aida. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita terakhir ada Ibu Bidantina. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa podcast kita hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Pak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin wa dzkur abadana ayyub idza nada rabbahu anni masaniya syaitan binusbi wa azab anni masaniya syaitan binusbi wa azab walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah resmi itu. SD Alhamdulillah maju, insya Allah nanti akan berkembang dengan SD pengembangannya bilingual 2 bahasa. Mudah-mudahan banyak peminatnya. Amin. Dan yang kedua adalah MTS. MTS itu setingkat SMP. Itu sudah maju duluan itu. Dan yang ketiga adalah sekolah SMK. Alhamdulillah berkembang maju juga. Dan satu lagi sekolah Madrasah Aliyah berkembang juga itu. Alhamdulillah maju. Nah ini yang lembaga resmi sekolah. Ada lagi boarding school. Anak yang tinggal di sini, anak yatim, tim piatu,
mereka tinggal di sini, dia juga free, nggak bayar. Nah, ada juga yang tinggal di sini yang dia fakir miskin tapi orang tuanya ada. Nah, dia asramanya tetap gratis, free, tapi di sekolahnya dia mesti bayar. Ada lagi tahfiz, gedung khusus untuk tahfiz Quran. Ada lagi ekonomi umat, supaya anak-anak tahu, oh jual beli itu begini, ada yang beli, ada yang jual, kemudian ada yang jual. Ada lagi juga produksi roti yang setiap hari berproduksi terus itu, yang dimakan oleh ibu-ibu pengajian jemaah Nurun ala Nur yang di Wisma. Ada lagi juga kebun singkong. Nah, sudah menghasilkan juga itu kebun singkongnya. Ada juga adalah perikanan, ikan lele gitu. Jadi kemarin produksi terakhir 3.000 lele menghasilkan nanti untuk 10 kali masak tuh anak-anak itu. Dan ada lagi nih rumah singgah yang kita namakan Wisma Agus Parmanto. Nah, ini di sini ada 13 DTP tinggal. DTP itu Destiny to Paradise, artinya Ahlul Jannah, ahli surga. Dan mereka tinggal di sini, mereka gratis di sini, makannya semuanya alhamdulillah, asal satu dia mau ibadah di sini. Nah, itulah kira-kira pengenalan Yayasan Hasanah Kebajikan. Mudah-mudahan mohon doanya agar berkah, selamat, sehat dan maju terus ya. Ya, demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baiklah, bintang tamu kita hari ini adalah Ibu Dian. Atau Ibu Dian Pontir. Ya, yang dipanggil. Beliau juga ini orang yang istiqomah. Ya. Di Zoom ada, di Wisma juga ada. Ya, betul. Walaupun jaraknya sangat jauh. Betul. Masya Allah. Hujan Tetap- angin pun tetap datang. Masya Allah. Tetap ya pejuang Quran tuh Ya. nggak kenal jauh dekat datang. Masya Allah. Silakan Ibu Dian untuk menceritakan sebelum dan sesudah ikut kajian Quran bil Quran di Wisma Agus. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat terutama guru besar kita Pak Kiai Udin Sidik dan host kita Ibu Ustazah Ani Muali dan Ibu Ustazah Lili yang soleh dan cantik. Masya Allah. Amin. Teman-teman juga Ibu Ustazah Aida. Semoga semua kita dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mau perkenalkan diri, nama saya Dian ya, dari Pondok Petir itu ada di Bojong Sari, dekat Parung. Ya. Sekarang kan Diannya sudah ada di belakangnya. Iya, nama orang tua. Masya Allah. Kan sesuai dengan anjuran Betul. Pak Kiai. Iya, betul. Kalau orang tua yang sudah meninggal Ya. diikutin, jadi bisa ikut ngaji juga bareng Betul. kita ya. Sebenarnya yang meninggal kan yang masih hidup juga. Oh gitu ya. Sejumlah Iya, ya. intinya ya. Ya, intinya. Di sini saya kan mau berbagi pengalaman berkah mengaji ya, Ustazah. Ya, Masya Allah. Sebenarnya banyak banget, mungkin sama yang lain. Saya mau ceritakan ada 3 di sini ya. Yang Ya, pertama, boleh. saya mau bercerita itu sekitar setahun yang lalu itu saya pernah sakit gigi ceritanya nih. Mungkin yang udah pada ngalamin semuanya ya. Gimana rasanya? Waduh, Enak apa tidak enggak? enak sekali. Saya sering sekali. Ya kita berbagi pengalaman ya, mungkin ada hikmahnya. Iya, betul. Itu saya sakit sekitar antara 5 bulan atau 6 bulan. Masya Allah, lama banget. Makanya- Satu hari aja udah sakit Iya, banget. Gimana saya- sampai 5 bulan, Bu? Saya tahan terus ya, karena saya pikir mungkin nanti juga hilang gitu. Nah, beriringnya waktu, kadang saya kan tetap ngaji ya, kadang ngaji pagi, malam. Kalau malam juga saya pegangin nih, karena kalau dipegang Insya Allah enak ya, gitu. berat juga ya. Saking sakitnya karena pengen ngaji dengan Pak Kiai, kalau ketinggalan tuh rasanya ini gitu. Nah, suatu kali saya izin nih sama teman Bu Munir, saya kayaknya nggak ngaji dulu deh, giginya sakit. Dia selalu support nih, jangan nggak ngaji, bawa ngaji nanti hilang. Gitu. Setiap saya sakit saya bilang, saya nggak ngaji dulu ya, kenapa emang giginya sakit? Katanya gitu.
ngaji aja, bawa ngaji nanti juga hilang. Masya Allah. Terus akhirnya saya nggak, terus sekitar akhirnya saya minta diantar ke rumah sakit, ya kan, mau periksa nih kok nggak hilang, nggak sembuh. Maka saya harus dirujuk tuh karena ini apa? Ya harus ke bedah mulut karena giginya nggak masuknya ke gusi gitu. Iya. Nah di rumah sakit itu saya dapat nomor antrian itu kaget banget, terus saja pakai dikasih 3 bulan. Masya Allah, antrian 3 bulan. Subhanallah. Itu aja udah sakit banget kan, pengen sembuh ya. Ya udah akhirnya ikutin itu dari bulan Februari ke Mei. Saya terus bawa ngaji tuh karena bulan puasa waktu itu ya. Malah enak nih kalau ngaji tuh kayaknya hilangan nanti nyampe rumah Kumat lagi, Masya Allah. Sambil minum obat ya, sambil ngaji-ngaji. Sambil nunggu waktu yang ditentukan tuh pakai waktu itu tanggal 2 Mei. Pas sudah lewat waktunya, sudah puasa, sudah lebaran. Pas tanggal 2 Mei kamu ingetin lagi, katanya mau apa namanya? Iya mau langsung operasi gitu ya, mau bedah mulut. Tapi kok udah sembuh ya Kak, saya bilang gitu. Ya Allah, ya Masya Allah banget Pak Haji, sampai sekarang nih udah nggak ada rasa sakit lagi. Masya Allah. Jadi nggak jadi. Pokoknya sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya nunggu lama banget dari 5 bulan, 3 bulan itu nunggu antrian sampai nomornya saya ini buat nanti kesana ya. Kak udah nggak ada rasa sakit sama sekali. Kalau kata berkah ngaji. Karena saya selalu bilang minum obat apa ya Kak? Udah ngaji aja, bawa ngaji. Itu kan kata Pak Kiai begitu kan ya. Iya, Quran obat. Iya, yang Quran obat. Terus yang kedua, saya mau cerita lagi nih. Sebelum cerita yang kedua ya, kita lihat dulu memang Quran itu sampai 3 kali. Quran obat. Pertama surah 10, 57, 58. Silahkan Bu Ustazah Ida Laila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, jadi sampai Allah akan memanggil hai manusia. Berarti orang di dunia ini, mau dia Islam dipanggil semuanya. Telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit yang ada dalam dada kita. Nah, sedangkan kita ini kan nggak tahu kan, kita juga kadang-kadang nggak general check up juga kan. Nah, ini Quran penyembuh penyakit yang ada dalam dadamu. Dia juga petunjuk hidup juga, dia juga rahmat juga bagi orang-orang yang beriman. Sampai Allah tegasin lagi, hai Muhammad, kamu ngomong sama umatmu itu dengan kamu senang pasti kamu ngaji itu, karena Quran itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Bayangin, biasanya orang kan ngumpulin harta. Nah, ini enggak, ini ngaji ini lebih dari itu. Nah, ini satu nih. Kita lihat lagi surat 1782. 1782. Silahkan Ustazah Muniro. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah akan kami turunkan Quran ini untuk apa? Untuk obat, penawar, dan rahmat. Rahmat itu kayak sayang. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang zolim, yang nggak sholat, nggak ibadat, yang nggak percaya Quran, malah mereka itu kerugian. Kita Allah ngomong sekali aja kita percaya, apalagi sampai Allah ngomong 2 kali. Ini satu lagi, ketiganya. Surat 41 ayatnya 44. Silakan Ibu Dian Pontir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi Allah katakan pantas nggak sih Quran itu berbahasa selain bahasa Arab? Kenapa nabinya orang Arab? Iya. Kalau misalnya turunnya dia bahasa Indonesia, bingung lah nabinya. Nggak pernah ke Indonesia. Apa ini katanya? Nah, dia bahasa Arab itu karena nabinya orang Arab. Kita lihat Injil, kan dari Allah juga yang asli itu. Nggak bahasa Arab, bahasa Ibrani. Taurat, nggak bahasa Arab, nggak bahasa Ibrani, tapi bahasa Kipti. Jadi tergantung nabi, bahasa nabinya. Nah, kemudian Allah kasih tahu, sebetulnya Quran ini adalah obat, rahmat. Tapi Allah kasih tahu lagi bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman itu malah dijelasin Quran itu kayak dari tempat yang jauh sekali, sampai dia nggak kedengaran. Nah itu makanya mestinya memang kita jangan jauhin Quran, karena 3 kali obat coba. Makanya rajin-rajinlah mengaji. Kalau ngaji itu harus fokus. Iya, jangan terima WA. Orang mau nelpon, jangan dulu tolak dulu. Kan kita lagi bicara sama Allah nih. Jangan kita lagi bicara sama Allah kan. WA kan gimana kan? Kecuali bidan tina nggak apa-apa pakai. Kalau yang mau melahirkan repot pakai. Keburu lahir. Menolong orang juga kan. Iya. Pak Kiai, selain obat, orang gimana sih Pak Kiai caranya supaya kita itu mudah mendapat dan menyerap ilmu Quran, Pak? Bagaimana supaya kita itu mudah menyerap ilmu Quran? Sebetulnya untuk mudah menyerap ilmu Quran itu banyak juga sih syaratnya itu. Satu, orang itu mesti tahajud. Itu dulu tuh, udah 5 waktu tahajud, bisa nyerap Quran itu gampang. Coba lihat surat 73 ayat 1 sampai 7. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, terima kasih Ustazah Ani Mohali. Saya akan baca surat 71 ayat 73 ayat 1. 73 ayat 1. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan berlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Allah dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Nah, jadi kita lihat coba ya ini, Allah kasih tahu, bangunlah kamu di malam hari. Tahajud maksudnya ini. Dengan kamu bangun di malam hari itu, Allah akan turunkan pada kamu nanti qaulan tsaqila. Perkataan yang berat. Maksudnya perkataan yang berat ini ya Quran itu. Nah, adapun kamu di siang hari, kamu banyak urusan. Nah, banyak gangguan, jadi kurang khusyuknya. Dan Allah kasih tahu, bacalah Quran ini dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita tahajud itu nanti Allah berikan pada kita itu pemahaman Quran itu yang mudah, yang gampang itu. Tapi bukan saja itu saja, ada lagi termasuk adalah infak itu. Infak itu bikin
paham. Kenapa? Di surat 2, 267, 268, 269. Baik, silakan Ustazah Ani Mohali. Ya, baik. 267 ya. Ya. Baik, saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Nah, jadi sudah kita tadi itu bangun malam, kemudian juga harus sedekah juga. Kenapa harus sedekah? Allah katakan bahwa hai orang-orang yang beriman, infaklah kamu dari hasil usaha kamu yang baik-baik, termasuk hasil bumi. Tapi kalau hasil bumi jangan berikan pada orang yang buruk-buruk, ya, yang jelek-jelek. Nah, kemudian di 268-nya Allah kasih tahu setan memang nggak suka kalau kita itu bersedekah, nggak suka karena dia ngajakin kita kikir supaya kita ini akhirnya menjadi orang yang susah terus gitu. Nah, jadi kalau kita ikutin setan nggak dapat kita nanti berkah Allah, rahmat Allah dengan Quran. Sedangkan Allah suruh kita sedekah itu supaya kamu diampuni Allah dosa-dosanya dan diberikan karunia. Dan satu lagi Allah katakan kalau kamu sedekah itu Allah akan berikan pada kamu juga ilmu al-hikmah. Apa sih ilmu al-hikmah? Ilmu Quran. Jadi dengan sedekah itu bisa menimbulkan kita dapat ilmu al-hikmah. Nah, siapa yang diberikan ilmu al-hikmah itu? Itulah orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya. Jadi kalau kita misalnya sedekah kan kita mikir nih, oh dapat rezeki nih. Jadi kita bergerak tenaga kita ke arah ke positif. Cikir. Dapat rezeki lagi nih, wah alhamdulillah. Cikir. Jadi bergerak pikiran kita, bergerak tangan kita, bergerak juga dan merubah pola pikir kita nanti itu. Kenapa? Karena sedekah itu membawa berkah, semua berkah dunia akhirat. Nah, masih satu lagi supaya Quran masuk itu cara bacanya. Surat 75 ayatnya 16 sampai 19. Silakan Bidantina untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan baca surat 75 Al-Qiyamah ayat 11 sampai dengan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tempat berlindung. 75 ayat 11. 16 sampai 19. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ayat 17. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Ayat 18. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Ayat 19. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, jadi Allah katakan janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran itu cepat-cepat. Jangan. Nanti Allah menjanjikan kami akan memberikan kepahaman kepada kamu. Cara bacanya gimana? Baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Allah ulangi lagi, kami nanti akan berikan kepada kamu itu pemahamannya. Masya Allah.
Jadi yang buat kita paham itu Allah pakainya. Allah, cuma dengan cara ini, cara tadi ini, Iya. 3 ini, dengan cara kita berarti tahajud, dengan cara kita bersedekah, dan yang kedua apa? Ya sering dibaca, tapi cara bacanya seperti ini, supaya nanti masuk ilmu Qurannya. Jangan hanya baca Al-Qur'annya saja pakai. Iya, kalau baca Al-Qurannya saja dapat pahala sih, kita yakin dapat pahala, namanya Tapi tidak firman paham. Allah. Tapi kita nggak tahu apa sih maunya Allah ini. Tidak kita ada nggak tahu. pelajarannya. Iya, nggak ada pelajaran. Sedangkan Quran itu adalah pelajaran. Baik, tadi mau cerita terus terang. Iya. Baik Pak Haji, saya mau Pak Kiai, saya mau cerita yang kedua tentang pengalaman berkah mengaji ya. Ini ada kaitannya tadi yang Pak Kiai bilang tentang infak. Ya. Jadi setelah biasa yang rutinitas yang saya lakukan setelah ngaji di sini, saya waktu itu ada urusan ke pajak di daerah Bintaro sana. Nah, saya ajak teman Bu Munir ya untuk minta diantar ke sana ya Pak Kiai. Di sana saya setelah urusannya selesai, saya bertemu sama di parkiran. Saya kan bawa motor ya Pak Kiai ya. Saya bawa motor di parkiran. Nah setelah di parkiran itu saya ketemu jaga parkir saja. Nah di sana ceritanya kita mau sedekah nih, bilang infak ya, mau infak. Kamu bilang menyodorkan SIM ya. Cuma dia nggak mau nolak, dia nggak mau. Iya mampu, dia bilang gitu. Gak apa-apa, udah saya mau sedekah gitu, buat bapak aja. Akhirnya diterima. Nah selanjutnya kita keluar dari kantor itu, kita jalan pulang ya. Nah di jalan arah pulang itu kita kaget banget ketemu sama kelompok polisi. Ya bukan satu orang Pak Kiai, banyak banget. Lagi razia berarti ya. Saya langsung inget ya Allah, saya nggak punya SIM, maaf ya. Saya nggak punya SIM. Helm pakai satu dah kalau nggak salah, satu. Iya, kok pakai? Wah ini makan ada ini. Pas kakak ada ya pacar mati waktu itu. Masya Allah. Jadi malu. Ada polisi gimana nih Kak? Udah gimana ya? Yang lain pada di stop pakai. Pada di stop yang ininya yang motor, yang mobil. Pikir saya cuma satu. Tapi kok udah santai aja Kak. Bismillah. Dia baca Bismillah, baca bacaan dan tetap kok lewat. Silakan gitu kayak dia kayak nggak lihat gitu pakai bener kenapa gitu. Terus kita di jalan mikir, Masya Allah, sampai bilang berkali-kali bersyukur, ya Allah, kenapa ya kok nggak ditangkap? Nggak baca Coba kalau surat 36 kan? Ya, 36. Nah itu kalau ketangkap itu udah pasti suami kita nyariin deh. Nangis semua. Iya, soalnya kan nggak ini ya, maksudnya Tapi kita ngaji jauh dulu. kita nggak kepikiran kalau ada polisi. Itu karena berkah ngaji kali Pak. Ya. Karena kita kalau kemana-mana tuh ngaji dulu Habis bersedekah juga pakai musimnya jadi diri itu saya semakin yakin ya kalau sedekah itu memudahkan segala urusan, melancarkan. Jadi apapun yang kita sulit tuh kayaknya ya Allah nolong banget Allah, ini benar-benar saya bersyukur di situ ya, baru tahu tuh kalau Walaupun nggak boleh diulang lagi ya. Tetap harus ini banyak ada peringatan dari Allah. Iya, banyak banget hikmahnya Bu Ustazah saya di sini. Jadi apalagi ketemu besti-besti ya, dia Bu Widantina, Bu Yuni, ada Bu Ustazah, Ida Adli, Kak Munir. Nah, itu Ada saya nggak ada. Iya. Ini yang di tengah nggak ada. Suka cerita ke mereka. Terus mereka juga banyak banget membantu. Akhirnya saya jadi punya orang baik, ada hamba Allah. Ada hikmahnya ya. Ada hamba Allah ya, dia juga kaget gitu kok dia jauh tapi nggak komplit ya. Masya Allah itu berkah ngaji. Berkah ngaji itu rezeki banget ya. Iya makanya saya ya Allah sama ketemu guru yang Masya Allah super ya, nggak ada lagi dah, nggak ada lagi yang lain. Ada duanya ini. Ya Allah kalau ditinggal, aduh nggak tahu nyari kemana. Kita doakan. Biasa yang ninggalin gitu, meninggalkan pengajian ini, nyari kemana, nggak ada lagi gitu. Maksudnya
banyak banget bersyukur kayak gitu, berkah mengajinya saya. Itu yang kedua. Ada yang Nah, sebelum yang ketiga, stop dulu. Nah, kenapa bahwa infak itu memang memudahkan urusan? Karena surat 65 ayat 7. Silakan Ibu Aida untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca surat At-Talaq ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, jadi di sini kita lihat ini, infaklah kamu, ke orang kaya infak, orang pas-pasan infak, orang miskin infak, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau kita nggak baca ayat ini, kayaknya Allah nyulitin kita betul dong. Kita susah, suruh infak lagi. Tapi Allah katakan, kamu tahu nggak sih kenapa kamu harus infak itu? Allah itu pingin memudahkan semua urusan kamu. Urusan kita kayaknya jadi sulit, nggak ada yang sulit, Allah katakan. Menurut manusia mungkin tidak mungkin. Kok dia bisa begitu? Tapi dengan infak sedekah itu mungkin. Tolongan Allah itu. Nah, kalau kita mau lebih komplitnya lagi supaya urusan itu dimudahin dilancarkan Allah itu, suratnya 92 dari ayat 5 sampai 8. Silakan Ibu Yuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka akan kami mudahkan bagimu di jalan menuju kemudahan. Nah, jadi ini nih, orang yang suka bersedekah nih, udah. Dan dia juga orang bertakwa. Si bertakwa itu ya sholat, ibadah gitu. Dan yang ketiga, orang yang percaya dengan adanya surga, neraka. Ini orang ada tiga ini sama dirinya. Allah bilang dia akan menuju kepada kehidupan yang mudah, gampang gitu. Tapi jangan kerjakan tiga di akhirnya. Kalau kamu kerjakan tiga di akhirnya, sulit nanti kamu. Coba lihat ayat selanjutnya. Silahkan Ibu Ida Laila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kikir merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan, dan harta yang tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, jadi kalau kamu ada tiga yang belakangan ini, wah bahaya itu. Satu, kikir. Kedua, dia merasa cukup, nggak perlu sholat, nggak perlu ibadat, ya pokoknya nggak butuh Allah lagi. Gue udah kaya kan, gue udah kaya, mau apa lagi sih? Dan yang ketiga adalah dia juga tidak percaya adanya hari pembalasan, hari kiamat. Allah bilang kalau kamu punya tiga ini, dia akan menuju kehidupan yang sukar. Dan yang lebih berat lagi, apalagi di ayat yang selanjutnya itu, kalau kamu sudah mati nanti hartanya itu nanti bukannya nyenangin kamu, hartanya itu rebutan anaknya nanti. Udah banyak contoh itu. Rebutan. Udah harta rebutan, kita juga hidup susah coba. Nah, makanya kalau kita lihat ini, makanya sebetulnya ya Allah paparkan di Quran itu sebetulnya Allah tuh pengen nolong kita loh. Kalau kita baca artinya. Cuman kalau kita nggak baca artinya kan nggak tahu kita. Sudah diperingati Pak. Iya, udah diingatkan Allah. Nih kamu mau jalan yang mudah nih. Nah kalau kamu mengerjakan tiga ini kamu sulit hidupmu. Udah sulit hidupmu, nanti mati juga sulit coba. Ya mendingan kita cari yang
gampang-gampang tadi itu. Kalau dimudahin Allah urusan kita itu kan semuanya gampang. Ada keinginan kita ini dimudahin. Ada kayaknya orang bilang sulit, nggak mungkin lah. Mungkin orang bilang tidak mungkin. Lah kalau dia ngajarkan 3 ini, Tidak ada Allah yang bilang, tidak mungkin. tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Selama dia ada 3 ini. Nah, untuk menjadi adanya 3 ini, makanya amalan kita itu mesti ngaji sama artinya, sholat, sama berinfak sedekah. Tidak akan rugi nanti hidupnya. Masya Allah. Pahalanya besar, Dapat kemakmuran ya. kemakmuran, Karunia ya. karunia, dan Allah Maha Pengampun atas kesalahannya di masa lalu. Allah mensyukuri. Allah mensyukuri perbuatannya. Nah, itu surat 35, 29, 30. Sebetulnya kita itu dikasih oleh Allah itu enak. Cuman Quran ini orang nggak baca artinya, satu. Yang kedua, tidak dijelasin. Silakan Ustazah Munir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. 30. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sadaqallahu. Nah, jadi kalau di dalam dirinya ini ada 3 ini, selalu membaca Al-Quran. Selalu ya. Selalu. Berarti ya seperti yang kita lakukan, pagi ngaji, malam ngaji, pagi ngaji, malam ngaji, selalu. Yang kedua, sholat minimal yang 5 waktu, apalagi kalau kita sampai tahajud juga kan. Masya Allah. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu. 3 aja ini. 3 ini hadiahnya 5. 5 ini coba, 1 kamu nggak rugi. Mana ada orang mau rugi hidup ini? Nggak ada orang mau rugi. Mau untung. Nah ini 3 ini aja nanti kalau mau untung. Yang kedua, pahalanya besar. Dan yang ketiga, kamu diberikan kemakmuran, karunia Allah. Yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahan kamu. Dan yang kelima, Allah mensyukuri kamu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah cuman selama ini kan orang kan jarang kan baca artinya itu. Seperti terjadi di kehidupan kita ya Pak Kiai. Karena tadi dijelaskan bahwa infak itu dikala lapang dan sempit. Iya betul. Nah ketika orang tidak baca Quran, di mindsetnya manusia sekarang itu yang infak itu hanya orang kaya aja. Iya, jadi termasuk kita semuanya. Karena mereka berpikir infak itu cuma uang aja Pak Kiai. Iya, satu itu. Dan kedua, jadi misalnya nih ada orang yang suka berinfak nih, oh dia udah kaya. Padahal sebetulnya dia tuh dari sebelum kaya sudah begitu. Makanya yang miskin tetap miskin Pak Nah, Kiai, itu. karena dia nggak menyegerakan dia menjadi orang kaya seperti yang sering Pak Kiai jelaskan. Ayo kalau mau jadi orang kaya sedekah. Sedangkan masyarakat berpikirnya yang sedekah kan orang kaya, aku kan orang miskin, butuh disedekahin nggak sedekah. Nah mungkin itu kendalanya kenapa orang sering sempit jadi gitu Pak Kiai. karena dia nggak baca Quran, dia nggak tahu kalau Allah bilang itu lapang sempit, kaya miskin, uang banyak cekir, uang sedikit cekir, nggak punya uang cekir ini. Masya Allah. Nah kenapa? Karena kalau kita lihat surat 47, 38, waduh Masya Allah. Silahkan Ustaz 47, 38. Pontir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Iya. Jadi Allah katakan, ingatlah kamu ini bahwa kamu ini disuruh oleh Allah menginfakkan sebagian rezekimu itu ke jalan Allah. Tapi Allah tahu ada yang mau, ada yang nggak mau.
Nah, bagi orang yang tidak mau itu, sebetulnya dia itu nutup rezeki akan datang. Iya. Misalnya rezeki akan masuk lagi, dan dia nggak infak, ditutup nih. Nah, bukan saja itu, kalau dia tetap tidak mau, Allah katakan, aku ganti kamu dengan kaum yang lain. Kliniknya diganti dengan klinik yang lain. Berarti kalau diberi infak terus, tidak tergantikan oleh siapapun juga. Masya Allah. Nah, itu kalau klinik. Kalau pengajian sama juga. Orang yang suka infak nih tidak akan tergantikan dia oleh siapapun juga itu. Kenapa? Lah karena dia Allah yang menjaganya dia kan. Allah menjaganya dia, Allah menjaga rezekinya dia kan. Maka dia tidak bisa tergantikan. Nah, makanya kalau kalau orang yang tidak infak itu, yaitu diganti Allah dengan kaum yang lain. Dan saya lihat juga dalam masyarakat yang pernah saya sampaikan itu, kenapa sih misalnya itu orang dia jual es kelapa, kok banyak sekali es kelapa, tapi dia aja tuh yang antrian orang sampai, waduh, Deketan ya. ternyata yang ini nih berinfak sedekah. Iya Allah. Beda. Ada juga pernah tuh pakai warteg gitu yang ada kebakaran dia selamat Pak. Nah itu. Padahal sebelahan. Tidak, Dia bayangkan sering infak Pak. dia sering Jumat kan menggratiskan. Bayangin aja, ini kan warung, semuanya kebakar semua. Giliran dia masa apinya Selamat langka. cat. Gak nyangka kan? Kalau menurut pandangan manusia itu tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Ya sama juga kayak ini apa namanya, masjidnya di bawah nih. Mestinya kan masjid dulu dong. Blok masjid. Masjidnya selamat lewat. Nah sebenarnya banyak tuh contoh-contoh itu. Cuman masalahnya kalau orang tidak selalu ngaji, lupa dia. Tapi kalau ngaji kan diingatin lagi nih, ingatin lagi, oh iya ya, ingatin lagi, oh iya ya, ingatin lagi. Itu bedanya orang yang ngaji dengan tidak ngaji. Makanya Allah bilang kamu 3 itu pegang kalau mau selamat, selalu membaca Quran. Alhamdulillah kan kita Pak malam ikut, pagi ikut, dan kita mesti serius tuh, terus fokus kalau kita ngaji itu fokus. Jangan terima WA, jangan terima orang nelpon. Pokoknya nanti dulu nih, ini dulu nih. Nah kita lagi bicara sama Allah nih. Dan Allah suka kan? Karena Allah kan bila ada orang yang baca Quran, maka dengarkan supaya kamu dapat rahmat. Gitu. Artinya cara pandang orang beriman dengan orang tidak beriman itu beda Pak Kiai. Sangat beda. Kayak tadi ngeliat kejadian tadi, kalau orang beriman ini adalah kekuasaan Allah gitu. Betul. Tapi kalau orang tidak beriman ya bisa aja terjadi. Mungkin dia banyak alasan gitu, Pak Kiai. bisa. Mungkin anginnya lah katanya kan. Lo kenapa anginnya terus ke sana kan bisa. Posisi tanahnya lah. Iya, itu. Tidak melihatnya kepada dia sebagai iman kan. Iya betul. Insya Allah. Baik, yang satu lagi tadi mau cerita tadi kayaknya 3. Langsung aja. Ya boleh. Ya, langsung aja. Baik, untuk cerita yang pengalaman saya berkah ngaji ini yang ketiga itu tentang bersyukur Pak Kiai. Bersyukur. Itu rutinitas saya setiap ngaji di Wisma ini kan, itu selalu kan saya rumahnya jauh Pak Kiai. Ya, jadi betul. saya selalu bawa motor mau hujan, mau panas, Iya. ya. Kalau nggak kesini tuh gimana ya, walaupun di Zoom beda. Iya. Beda, nggak tahu kenapa. Ada yang kurang ya Bu ya. Iya beda. Kayak di Zoom bisa tiduran ya. Iya, kayaknya masuknya beda gitu walaupun ngaji ya. Makanya saya usahakan gitu ya bisa datang. Nah, suatu ketika saya pulang mengaji tuh motor saya mogok pakai mogok. Saya kaget kan, ya namanya perempuan ya, karena kita pakai doang ya, saya nggak tahu ada apa di mesin yang kita belum diservis atau gimana. Itu saya dorong pakai, saya bingung banget itu, ya Allah ini kok nggak bisa, kok mati tiba-tiba motornya. Ya Allah kenapa ini ya, saya bilang belum pernah kayak gini. Udah saya telepon, kan bestie saya banyak Tinggal calling aja ya. Bukan saya mau minta tolong, gimana ini ya, saya cuma niatnya mau ngaji gitu ya. Iya. Nggak, itu Medan juga nih Pak Kiai. Nggak, itu maksudnya itu sudah
berangkat ngaji, pulang pulang ngaji. Di sini nih nggak bisa disertakan. Slotnya di penerbang situ. Oh, di penerbang situ. Iya, kan nggak tahu ya, saya bukan maksudnya nggak tahu Wilayah. tiba-tiba tempat bengkel di mana Tiba-tiba. gitu. Akhirnya saya telepon Kak Munir waktu itu, Kak gimana nih, saya mau jemput anak, terus panas, saya sama Bu Yuni juga, saya minta tolong titip motornya. Terus kakak nawarin, itu bersyukur banget saya makanya punya teman-teman yang soleha ini ya. Nawarin motornya, pakai motor saya aja dulu gitu, motor taruh di bengkel, ya kan? Ya udah saya pakai motor jemput anak, kembali lagi ke rumah nganter. Masya Allah saya di sini bersyukur banget ya. Setelah itu ya malum ya tanggal-tanggal tua gitu ya. Ini kan nggak diprediksi bakalan mau Musibah ya. Kalau misalkan kita mau ke servis kan bawa uang kan. Iya. Ya udah. Kamu bantu saya ya, bantu ya Allah tuh. Karena kalau nggak ada motor saya nggak bisa ngaji Pak. Iya, betul. Iya, macam itunya. Ya udah di situ saya bersyukur banget dikenalin sama Bestia yang bener tuh kata orang kalau namanya teman tuh bukan dikala bahagia atau senang aja ya. Kalau susah juga pada bantu. Iya, Binatina juga, Bu Yudi, Bu Dian tuh Pak. Apalagi Pak Ustazah, ya Allah saya jadi pengen bersyukur banget ini bisa ketemu pengajian ini ya. Iya, walaupun di sini guru-gurunya hebat-hebat banget ya. Iya, diandal juga jadi semakin tahu apa itu isi Al-Qur'annya tentang pemahaman ini. Terus saya itu nggak berhenti ya kalau tentang bersyukur itu pakai sampai nggak bisa ditulis dah. Saking banyaknya kayaknya tuh kalau kalian nggak ngaji mungkin nggak begini gitu ya. Saya dulu kan pakai kegiatan saya tuh kerja ya, maksudnya nggak di rumah. Iya, jadi ya pikiran saya tuh cari duit aja. Ya, maksudnya jarang gitu ngaji, paling malam kalau itu nggak pernah pakai artinya. Jadi nggak tahu. Suatu kali saya pernah dapat Al-Quran pakai dari adik saya pesantren, kan ada artinya. Saya baca tuh waktu saya belum ngaji. Nggak ngerti, baca nggak tahu, tapi nggak paham. Nah pas di sini saya kok setiap pakai atau guru-guru ustazah yang lain, begini kayaknya ini banget gitu. Ini maksudnya kayak tahajud, ya. Tahajud ada ya di Al-Quran. Saya pikir Al-Quran cuma sunnah aja gitu, sunnah aja. Jadinya yang penting wajib, sunnah nggak perlu gitu. Nggak ada di Quran nih sunnah gitu ya. Pak kayak bilang tahajud tuh sunnah yang paling utama ya, yang dianjurkan. Ya insya Allah sekarang udah nggak udah nggak pakai bel lagi, udah banget. Alarm sendiri ya. Kalau dulu kan sunnah ini tidur lagi gitu ya. Sekarang mah enggak. Jadi kayaknya kalau nggak ngelaksanain paginya, kalau misalkan nih kelewat ya atau lagi berhalangan, kayaknya rugi banget gitu ya, kayaknya nggak ketemu gitu. Ya, kita bersyukur banget itu satu tentang tahajud, infak yang tadi. Jadi tahu Pak Haji itu kalau infak tuh ada ukurannya. Saya pikir tuh kalau ngasih aja ke anak yatim. Jadi katanya semakin kita infak itu gantinya cepet banget ya Pak Kiai. Iya beneran, saya ngalamin banget itu. Kalau saya nggak punya duit misalkan nih, itu mah belakangan deh kata Pak Kiai, itu pasti ada gantinya. Itu nggak sampai sehari 2 hari kok ada aja bersyukur. Apa karena iya ya, saya jadi masuk banget itu kalau masalah infak itu. Masya Allah, terima kasih banyak banget Pak Kiai pemahamannya. Jadi tahu tuh buat diri saya sendiri gitu ya. Jadi ilmunya banyak banget yang maka rasa syukur saya itu dah pakai yang dari sisi guru bagus hebat pada paham ya. Cuma saya kalau disuruh pakai itu belum bisa. Bertahap. Saya mau belajar aja. Iya, nggak apa-apa. Kan yang namanya ngajakin orang di jalan Allah itu tidak mesti tausiah. Iya. Tidak mesti. Ya kayak misalnya kayak Bu Indah itu,
dia dorongin orang, ingitan orang itu masuk. Saya insya Allah banyak banget teman saya kasih link-link. Cuma ya begitu, ada yang masuk, ada yang enggak. Gitu. Ya, itu. Katanya kalau ngajak tetap dapat pahala kan ya? Dapat pahala, mau nggak mau dia tuh dapat Sudah pahala. melepas kewajiban juga. Iya. Sampai Mau ya. temennya kadang kalau ketemuan temennya misal setiap bulan, Karena hidayah mutlak milik saya Allah, disuruh Pak Kiai. baca doa Pak Kiai. Padahal saya jadi untungnya saya hafal doa syukur sama doa selamat aja ya kadang kalau ada itu kemudian kadang jadi ustazah kan sekarang baca doa. Iya itu dulu. Udah dulu kalau Yang pasti ketemu, doa makan ketemu ya. aja. Karena mau makan dia tahu biasanya baca rutinitas doa. saya setiap hari ngaji. Jadi sekarang mah susah ketemu Budian nunggu ngaji dulu. Dia bilang gitu. Ya pokoknya kalau ketemu saya mau ke rumah saya itu dari jam 10 sampai sore itu ada insya Allah. Tapi kalau pagi jangan ganggu ya. Saya bilang gitu. Mau apapun kecuali kalau posyandu saya izin ya pakai ya. Karena dari pagi. Ya. Menarik sekali Pak Kiai Iya. ceritanya Ibu Dian. Yang paling terkesan menurut saya gini Pak Kiai, ketika dia dikasih Quran sama adiknya dari pondok, dia baca artinya dia nggak ngerti Pak Kiai. Nggak paham karena butuh guru juga. Iya. Iya, Artinya benar. gini Pak Kiai, ada yang pernah bilang namanya ngaji harus ada kitab, harus ada guru. Betul Ya, kayak gitu Pak yang Kiai ya. benar, yang bimbing kita kan. Paham. Nah, tapi menarik juga tadi yang masalah kalau berinfak itu diganti, cepat cepat diganti itu. Kita lihat coba surat 34 ayatnya 39. Silakan Ustazah Yuli Halim. Surat 34 39. 34 39. Baik. Saya baca surat 34 surat Sabah ayatnya 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, Sadaqallahul azim. jadi Allah katakan ingatlah kamu ini, kita ini disuruh Allah nyuruh Nabi Muhammad nih. Katakanlah bahwa ada orang diberi rezeki itu banyak, ada yang sedikit. Sebetulnya sengaja supaya orang kan saling membutuhkan itu. Tapi sedikitnya kita jangan sedikit amat gitu kan. Kalau bisa ya sedikitnya itu ya bisa menyelesaikan masalah lah gitu ya. Nah, makanya Allah bilang kalau kamu mau dilapangkan rezekinya itu coba kamu infakin. Artinya ini dipancing nih. Pancing. Kalau kamu infakin ada jaminan dari Allah, gua ganti gitu. Gua ganti. Aku ini paling baik pemberi rezeki. Masya Allah. Ya sama kayak kita kalau misalnya air kita nih kompos nih kena kemarau nih. Kan suka kita kita pancing nih. Pancing baru keluar lagi gitu kayak gitu tuh. Iya. Pancing baru seret. Benar itu tuh. Sangat benar sekali itu. Nah, makanya untuk berinfak sedekah itu jangan khawatir, jangan takut. Inilah juga kalau kamu ingin mau ketemu sama Allah, kalau kamu ingin jadi orang yang beruntung. Jadi infak tuh setelah kita ngaji sholat supaya kita ini jadi orang yang selalu beruntung. Coba kita lihat surat 30 38. Silakan Ustazah Ani Mohali. 30 Saya akan membacakan surat Ar-Rum ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi Allah akan berikanlah hak kerabat tuh. Kerabat itu, bisanya kerabat itu ada hubungan pemilih kita, termasuk orang tua, saudara, itu kerabat tuh. Bisa juga kerabat itu bukan saja kerabat itu, arti kerabat itu orang yang dekat kita. Besti kita nih, oh dia lagi kesusahan nih, udah ceger-cegerin aja. Makanya Allah bilang bahwa kerabat, baru sabilillah yang lain, fakir miskin yang lain. Inilah jalan kalau kamu ingin menjadi orang yang dapat rahmat Allah atau dapat ridho Allah kan. Nah,
bukan saja dia dapat rahmat Allah, ridho Allah. Kalau kamu ingin menjadi orang yang beruntung, berarti apa arti beruntung itu? Beruntung dia ngajinya, beruntung tahajudnya, beruntung bersedekahnya, dan juga beruntungnya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari apa saja yang dia pikirkan pasti akan menguntungkan. Apa saja yang dia rencanakan hidup pasti akan menguntungkan. Apa saja perbuatannya pasti menguntungkan. Caranya ini nih. Nah, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Makanya sebenarnya yang sahabat nan kita di Singapura itu benar juga. Quran ini adalah easy, simple, clear, and direct to Allah. Jadi gampang, mudah, jelas, langsung pada Allah. Komplit banget ini. Iya. Kalau kita kan pengen ketemu dong sama Allah nanti itu. Ini nih Allah katakan nih. Kamu pengen beruntung di dunia di akhirat. Ini nih. Nah, cuman kalau kita nggak ngaji, kita ini kadang-kadang berteman sama orang-orang belum tentu ngaji semua. Nanti kita misalnya kalau kita mesti sedekah, emangnya gampang katanya cari uang katanya. Wah, kita ini belum ini gaji pegawai sekian, ya belum ini gimana ini dong pikiran kita. Tapi kalau Allah nanti memberikan lewat orang juga tergerak orang itu. Allah gerakin dia, kasih kata Allah dia. Gitu. Sebetulnya bukan dia yang ngasih itu Allah. Lewat aja itu. Lewat perantara aja itu. Jadi gerakin lagi orang lain lagi. Kasih dia tuh. Nah itu sebetulnya. Nah, untuk menggerakkan Allah ini kepada orang-orang ini, siapa yang bisa menggerakkannya? Dari sedekah kita, dari sholat kita, dari infak kita itu yang digerakin Allah. Gerakin Allah, gerakin Allah. Artinya Allah menggunakan tangan kita gitu pakai ya untuk memberi. Tetap Allah yang menggerakkan. Allah berikan tangan kita untuk memberi ke orang lain, atau digerakkan oleh Allah tangan orang lain itu untuk beri kita. Digerakin dia, ayo kamu situ tuh. Nah kalau nggak izin Allah kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, saya ingat betul waktu jadi pegawai dulu tuh. Orang kurang 10 perak aja orang masalahin kok. Oh ini kurang katanya. Kurang sekian, padahal kurangnya cuma 10 perak ya Pak. Nah itu tuh. Nah makanya sebetulnya kita dengan kita ngaji ini, kita tuh jadi akhirnya makin mantap, makin tenang, makin damai. Tapi harus berani. Berani itu artinya apa? Apa yang Allah katakan di Quran itu harus berani. Berani melaksanakannya kan. Dan bagi Allah itu kalau kamu berani, Allah katakan gue lebih berani lagi. Lu jual, gua borong kalau dia. Dan ternyata betul. Jadi kita tuh harus berani. Nah, berani atau tidak beraninya iman pakai. Nah itu iman. Makanya ada orang yang mau, ada orang yang tidak mau. Kalau dia mau itu, oh itu beruntung sekali. Makanya nanti kan pada hari Minggu ini itu tuh yang Fauzi itu dari Tampal Ban, pinggir jalan. Masya Allah itu ya. Tapi begitu dia sholat, dia mulai infak, waduh, Masya Allah. Iya, nanti mau podcast. Maaf juga bukan saja podcast, mau ciger-ciger juga. Oh, Masya Allah. Jangan salah. Iya. Ini juga pakai sama nambahin saya belajar infak. Kan saya sering bareng Kak Munir ya, kemana-mana gitu. Dia tuh kata orangnya susah. Tapi menurut saya dia tuh beda dari yang lain tuh. Dia belajar infak dari dia nih, Pak Haji. Dia tuh orangnya nggak tegaan ya. Kalau ngelihat orang, dia tunggu berhenti. Saya mau ngasih. Kayaknya saya sampai berdoa, ya Allah saya pengen bisa seperti kamu nih. Saya bilang gitu. Itu kalau infak tuh kayaknya nggak sayang gitu ya. Maksudnya ya saya belajar. Maksudnya itu saya bersyukur banget kenal kamu nih di sini ya, suka bantu saya atau misalkan hal selain bantu gitu ya, dia support yang lain juga, suka support kalau ada yang salah support misalnya kalau misalkan ngaji belajar udah apa belum doa ini gitu, kita suka ini saling mengingatkan, belajar bersama dah istilahnya gitu. Makanya saya tuh bersyukur. Dan jangan lupa, salah satu tanda iman amal soleh diterima itu
menjadi orang yang nggak tegaan itu. Iya benar, ini dia. Allah tanamkan rasa kasih sayang. Insya Allah, iya. Suratnya 19 ayatnya 96. 96. Nggak tegaan. 19. Silakan Ibu Bidantina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 Maryam ayat 96. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi kalau orang Shadaqallahu beriman azim. diterima. Ini kalau orang beriman bermasalah diterima iman masalahnya, ditanamkan Allah rasa kasih sayang pada orang, rasa nggak tegaan. Iya. Jadi itu sudah masuk tuh. Nah cuman ini supaya rasa nggak tegaan ini timbul, supaya rasa nggak tegaan ini tetap istiqomah, harus ngaji dia. Harus ngaji. Lihat 97-nya. Silakan Ibu Aida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Nah, jadi mesti dia harus ngaji. Kenapa dari ngaji itu nanti kita ketemu dengan ayatnya, oh ya alhamdulillah saya sudah ngamalkannya itu satu. Atau ketemu ayat yang kita belum ngamalkan. Oh iya ya, mesti begini ya, iya begini itu. Jadi orang ditanamkan Allah rasa nggak tegaan. Sama ubainahum. Iya. Kan kalau ada juga orang kan rasa tega kan. Misalnya dia ini ada di rumah nih. Yang datang saudaranya, saudara sendiri bukan orang nggak kenal. Ibu ada ya? Lagi nggak ada. Padahal ada kan? Udah bohong satu. Yang keduanya kok tega amat saudaranya lu. Kecuali kalau bukan saudaranya atau dia misalnya kita nggak kenal orang, siapa tahu orang menipu kan? Iya, nah itu. Jadi, nah makanya sebetulnya kalau kita lihat Al-Quran ini alangkah damainya dunia ini kalau orang ngaji Quran. Kalau ngaji semua Pak Kiai. Iya, kalau ngaji semua kan. Nah cuman kan untuk kita ngaji Quran ini kan masih sedikit. Makanya kan ini kan sebetulnya setiap saya ngaji hampir semuanya saya kasih tahu nilingnya ini. Tapi yang adanya ya udah kita syukurin aja ini kan. Ya kita pegang aja yang ada ini aja kan untuk dia ngamalinnya udah hebat sekali itu. Di Al-Quran ada yang mengatakan emang hanya sedikit gitu Pak Kiai. Iya, yang mau ikut atau yang mau ngaji atau mau beribadah sama Allah gitu. Iya. Makanya setan kan bilang nih, aku akan sesatkan semuanya itu orang, kecuali sedikit aja. Nah sedikit ini nih, mari kita lihat nih suratnya itu surat 17 ya. Silakan Ibu Yuni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka bersujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? 62. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunan kecuali sebagian kecil. Shadaqallahul azim. Itu udah sumpahnya iblis tuh. Dia akan sesatkan semua orang di dunia ini kecuali hanya sedikit aja. Just a little bit. Atau qalilan jiddan. Jadi orang itu mau diajakin dia semuanya ke jalan iblis, jalan setan itu. Nah makanya sampai Allah akhirnya kan Allah kan juga marah Allah. Akhirnya Allah apa Allah katakan di ayat selanjutnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam balasanmu semua, bagi balasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Ya. Jadi ini kan akhirnya kan Allah bilang, udah, dia bilang kan dia aku akan sesatkan semua manusia di dunia ini kecuali sedikit nih. Allah bilang, silakan iblis, kamu perdayakanlah manusia di dunia ini. Dan dia juga punya pasukan perjalan kaki, punya juga kuda, pasukan kuda. Dia juga dengan suaranya yang lembut, suaranya yang bagus untuk menggoda orang, untuk supaya orang itu bukan untuk supaya orang itu jangan di jalan Allah. Nah, dengan dia pasukan itu, maka silakan kamu punya ini, perdayakanlah manusia itu. Tapi ada satu hebatnya itu, kalau dia hamba aku, kata Allah, tidak ada yang bisa memperdayakan mereka. Kalau dia jadi hambaku. Nah, tapi untuk yang jadi hamba Allah yang tidak bisa diperdayakan ini gimana caranya? Nah, kita lihat nih, misalnya dia minimal ada 5 nih. Kalau orang punya 5 ini, ciri-ciri hamba Allah yang Allah sayangi, dia tidak akan terperdaya. Suratnya 25, ayatnya 63 sampai 67. 2563. Silakan Ustazah Munir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Nah, Shadaqallahul Azim. kalau kita punya 5 ini, syarat 5 ini, ini hamba Allah yang tidak bisa digoda oleh setannya. Satu, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dia nggak sombong. Kedua, kalau ada orang jahatin dia selalu menjawab dengan kata-kata kebaikan, keselamatan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak melalaikan sholat malam, setiap malam dia tahajud malam. 4, orang-orang yang selalu berdoa minta dijauhkan dari azab api neraka jahanam, karena azab api neraka jahanam itu tempat yang seburuk-buruknya dan kekal. Dan yang kelima, orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu tidak semuanya, tidak juga sedikit, sedang. Nah, kalau orang punya 5 ini, ciri-ciri hamba Allah ini, tangguh dia. Iblis gak bisa, Allah yang jamin dia. Kalau dia punya 5 ini, insya Allah orang-orang udah ngamalin semua nih. Iya, ini kita ini kan 5 ini kan sudah semua nih, coba. Kita berjalan muka bumi dengan rendah hati, sudah. Kita nggak pernah kita saling sombong-sombongin di sini kan, enggak. Yang kedua, kalau ada orang jahatin malah kita balas baik aja. Udah.
Ketiga, kita sholat malam. Sudah. Keempat, kita minta dijauhkan dari azab neraka jahanam. Sudah juga. Yang kelima, kita ini orang selalu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Udah ini. Nah, tapi supaya 5 ini istiqomah, supaya setan jangan masuk, tetap ngaji tadi dia. Dicas ya. Iya, karena kalau dia ngaji itu, dia nanti dicas lagi, ngaji dia dicas lagi, ngaji dia dicas lagi. Karena ini paling penting sekali. Makanya salah satu doa saya yang pertama ya, ada banyak doa, cuman yang pertama ini, ya Allah berikanlah hidayah petunjuk Quran padaku, supaya aku bisa menyampaikannya pada orang lain jadi paham, dan aku menyampaikannya dengan tulus dan ikhlas. Menyampaikannya itu hanya sebagai hamba Allah dan supaya orang selamat. Selesai, gak ada urusan lain. Nah, ini doa pertama saya. Ada lagi sih doa kedua, ada lagi. Tapi ini yang pertama itu. Kenapa? Lah kalau kita misalnya bisa nyampaikan kepada orang jadi paham, orang jadi ngamalkannya. Waduh, masya Allah, berkah banget itu. Kita dapat juga ya Pak, Ya. nilai ibadah mereka dapat juga kita amalannya. Dapat. Misalnya ini dia kembali ke jalan Allah nih. Akhirnya dia kembali ke jalan Allah, apa dari infaknya, apa dari hajurnya, atau 5-5-nya nih. Iya. Kita dapat nih cepretan nih. Masya Allah. Dia nyampaikan ke orang lain lagi, nanti kita dapat lagi cepretannya nih. Kayak multi level marketing. Persis. Nur. Iya, itulah cahaya Di atas di atas cahaya itu. Masya Allah, berkah. Pak Kiai, dari semua ini insya Allah kita bisa gitu. Tapi Ya. untuk menjaga keistiqomahan itu Pak Kiai yang Nah sulit itu makanya harus ngaji di situ. Dia akan menjadi istiqomah kalau dia ngaji. Soalnya kalau dia tidak ngaji nanti nggak bisa. Banyak kenapa? Ngaji itu sebelumnya aja kita sudah bilang auzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan terkutuk. Kemudian lagi, kalau saya kan sebelumnya itu malah double malah. Di awal auzubillah minasyaitonirrajim, di tengah-tengah lagi di Rabbi auzubika min hamazati syaitin, auzubika rabbi turun termasuk sholat. Selalu double. Kenapa kita takut kan? Jangan sampai kita ini diperdayakan oleh syaitan. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita ajak orang ini bukan syaitan dari Allah. Karena kita sudah berlindung betul nih pada Allah. Ya Allah, apa yang kita amalkan, apa yang kita rasakan, kita minta ini benar-benar murni darimu ya Allah. Jangan ada yang ikut syaitan dan iblis yang mengganggu kita. Karena setan juga istiqomah ya Pak Kiai. Oh, Kita jangan kalah istiqomah Jangan dari setan kalah. ya, Masya Allah. Cuma beda ini aja. Iya. Beda alamnya aja. Iya, dia istiqomah ngajak ke Godain, buruk. Kalau kita istiqomah ngajak kepada jalan kebaikan. Masya Allah. Jadi main kuat-kuatan nih Pak. Iya memang benar. Makanya kalau yang lupa baca auzubillah itu kan langsung saya baca auzubillah. Kenapa itu penting sekali? Dan yang nyuruh kita baca auzubillah itu Allah juga. Dari Al-Quran. Iya, dari Al-Quran. Di surat 16 ayatnya 98. Jadi bukan maunya kita kan, Allah yang suruh itu. Silakan Ibu Dian Pontiff. An-Nahl ayat 98. Sampai sekesus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau Muhammad SAW hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Nah, jadi Shadaqallahul-Adzim. Allah kasih tahu apabila kamu hendak membaca Quran, bacalah auzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan terkutuk. Karena Allah katakan orang yang bertawakal itu selalu dia mohon kepada Allah. Jadi nanti dijamin Allah kalau kamu tawakal kepadaku. Ini kitab Allah nih. Kita juga minta kepada Allah juga supaya jangan ada setan yang ganggu kita. Nah, kemudian Allah kasih tahu siapa sih yang makanan pok setan itu? Satu, orang yang syirik, tuh makanan poknya. Yang kedua, orang yang menjadikan setan itu idola. Jadi bukan diidolakan itu Allah,
Bukan yang diutamakan itu adalah pengajian, tapi yang idolakan itu adalah manusia atau yang apa-apa itu. Jadi selama dia mengidolakannya Allah, idolakannya Al-Quran, selamat dia. Kalau dia mendolakan di luar itu, nanti dia tidak selamat. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi orang yang beruntung dengan berinfak di jalan Allah, baik lapang maupun sempit. Amin. Alhamdulillah. Silakan Ustazah untuk menambahkan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat mengambil ibroh, pelajaran, wabil khusus penonton setia kita untuk bisa mengambil pelajaran, untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Surat 61 ayat 1. Masya Allah. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Dengan cara jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga kita doakan Pak Kiai. Kita doakan Pak Kiai. Amin. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat. Amin. Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha. Amin. Anak cucu keturunannya sukses urusan dunianya. Amin. Dan sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Dan Pak Kiai yang akan umroh pada tanggal 17. Amin. Dan rombongan semoga sehat selalu. Amin. Sehat, selamat, bahagia, dan rangkaian kegiatan di Mekah dan Madinah mendapatkan kemudahan dari Allah. Amin. Dan kembali dalam keadaan sehat dan membawa umroh yang mabrur dan mabrur. Amin ya robbal alamin. Amin. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.